Shalom teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu Facing the Giant. Ketika kalian dengerin Facing the Giant, pasti kalian akan langsung berpikir tentang satu tokoh di Alkitab yang mengalahkan satu raksasa besar yang hendak menantang bangsa Israel, yaitu Daud dan Goliat. Hari ini saya akan share tentang satu tokoh Daud yang sangat terkenal. Daud dari sejak masa mudanya, sejak masa kecilnya, dia sudah menggembalakan kambing domba. Sejak umur dia 17 tahun, dia menggembalakan. Dan hari itu dia hanya menggembalakan sedikit, hanya 2-3 kambing domba. Dan kita tahu di akhir hidupnya, Raja Daud dikenal dengan raja yang sangat diberkati Tuhan, diperkenan hati Tuhan, dan lain sebagainya. Kita akan belajar dari awal, dari dasar. Kenapa atau bagaimana Raja Daud bisa menjadi orang yang sangat besar, bahkan dikatakan a man after his own heart, orang yang paling menangkap dan mengerti hati Tuhan. Jadi Daud memulai hidupnya dari menggembalakan 2-3 kambing domba ini. Kita bisa belajar dari sini apa? Bahwa ketika kita dipercayakan sesuatu hal, walaupun itu masih kecil, mari belajar untuk kita bisa dipercaya hal kecil, setia dalam perkara kecil. Jangan selalu berharap aku maunya yang besar, aku harus mau yang wow. Enggak. Daud memulai dengan sesuatu yang kecil. Dia setia, dia nggak pernah komplain sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya bisa jadi militer, jadi tentara, dia nggak pernah komplain dengan hanya menggembalakan. Yang kedua, di tengah-tengah dia menggembalakan, di saat-saat sendirinya itu kita tahu, disitulah Daud membangun keintimannya dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika engkau muda, kau berkata aku masih kecil, aku masih muda, itu tidak bisa menjadi penghalang untuk engkau bisa dipercayakan sesuatu dalam hidupmu. Dan itu tidak bisa menjadi penghalang untuk kita punya keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Kita akan belajar di 1 Samuel 17. Di sini tentang, kita tahu Goliat menantang tentara Israel, judul perikopnya. Tapi kita akan langsung ke ayat yang ke-12. Daud tiba di medan pertempuran. Di situ dijelaskan Daud siapa? Daud seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Di situ Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk ke medan pertempuran. Untuk apa? Untuk nganterin makanan buat kakak-kakaknya yang lagi di medan pertempuran. Bayangkan, Daud gak pernah komplain disuruh apapun sama orang tuanya. Dia punya ketaatan begitu rupa, dia punya kesetiaan begitu rupa, dia punya kerendahan hati. Dia hanya disuruh nganter makanan, dia mau, dia taat. Kemudian dimulailah ketika di ayat ke-22 Daud menurunkan barang-barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia pada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Kata-kata itu apa? Kalian bisa baca nanti di 1 Samuel 17 di ayat atas-atasnya, ayat 22 ya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Hari itu bangsa Israel, pasukan Israel, ini nggak cuma rakyat jelata ya, ini tentara Israel, ketakutan. Takut itu sebenarnya bukan perasaan. Ketakutan itu roh yang mencengkram. Hari itu nggak cuma satu orang, tapi seluruh tentara Israel, bahkan sampai Raja Saul. Itulah menyeramkan atau menakutkannya, yang dinamakan roh ketakutan. Sampai dampaknya itu sangat besar. Begitu mereka diliputi dengan roh ketakutan, ada satu orang yang tidak diliputi dengan roh ketakutan, yaitu siapa? Daud. Di ayat selanjutnya, berkatalah orang-orang Israel itu kepada Daud nih, sudahkah kamu lihat orang-orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel,
Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan padanya. Kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud pada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Pelajaran pertama yang mesti kita pelajari dari Daud adalah tadi yang saya katakan, setia dengan perkara kecil, taat, dan dia punya keintiman dengan Tuhan. Kedua, dia punya iman. Dia tidak membiarkan roh ketakutan menguasai hidupnya. Ketiga, ada hal yang sangat spesial di sini. Di ayat yang ke-26, Daud berkata, dia 26b ya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Yang keempat yang kita mesti pelajari dari Daud punya cara pandang yang berbeda. Kenapa saya bilang itu? Ketika orang lain berkata atau melihat, oh ini hanya barisan pasukan Israel, oh ini pasukan bangsa Israel melawan bangsa Filistin, ada satu orang yang punya cara pandang yang berbeda. Di situ dia berkata bukan sampai ia berani mencemoohkan barisan Israel, atau dia berkata sampai mencemoohkan barisan tentara Israel. Nggak ada kata-kata itu. Di situ ditulis sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia melihat bahwa pasukan Israel atau bangsa Israel adalah pasukan barisan daripada Allah yang hidup. Dia tahu siapa identitas dari bangsa Israel. Israel adalah bangsa yang mengikat perjanjian yang ajaib dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa barisan bangsa Israel ada barisan pilihan Allah. Dan maka dari itu dia bilang barisan daripada Allah yang hidup. Daud punya cara pandang yang berbeda. Dia tahu dia tidak akan kalah. Karena barisan pasukan Israel di situ bukan pasukan biasa, tapi pasukan daripada Allah yang hidup, yaitu yang disertai dengan malaikat-malaikat Tuhan yang ajaib. Itu pelajaran keempat dari Daud. Selanjutnya, lalu berkatalah Daud pada ayat 27, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitu akan dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Ayat 28, kata Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud pada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab pada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tapi jawab Daud, apa yang telah aku berbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya pada orang lain, menanyakan yang sama. Rakyat memberi jawab padanya seperti tadi. Terdengarlah pada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan pada Saul. Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud pada Saul, jangan seseorang jadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Pelajaran yang kelima, mari jadi pionir. Jadi orang yang punya inisiatif yang pertama. Dan jangan jadi followers. Gini, oh kak, berarti aku nggak boleh follow Instagram ya? Bukan itu ya. Ini tentang apa sih? Mari ketika engkau ada di tengah situasi yang menekan, situasi yang menakutkan, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Mari jadi pionir. Jadi orang yang pertama berkata, enggak, Tuhan ada bersama dengan aku berani, aku mau bangkit. Itu yang dinamakan pionir. Orang yang punya ide pertama, orang yang berinisiatif pertama, itu pionir. Kalau followers itu gini, ketika ada satu pemimpin yang berkata, ya kita mau berangkat, kita mau jalan, kita mau, wah gitu. Yang lain cuma oke ikut, itu followers. Saya bilang Daud ini adalah pionir. Dia orang yang tidak cuma sekedar ngikut, tapi dia punya inisiatif dan dia jadi pionir. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Contoh orang-orang yang punya cara pandang yang berbeda dan jadi pionir, yaitu 2 orang dari 12 pengintai
yang Musa utus untuk mengintai tanah Kanaan. Hari itu 12 orang berangkat dan pulang dengan hanya 2 orang yang berkata, ketika mereka lihat raksasa-raksasa di tanah Kanaan, mereka berkata, kita bisa ngalahin karena Tuhan sudah memberi janji bahwa tanah itu jadi milik kita. Mereka punya cara pandang yang berbeda. Mereka jadi pionir. Mereka nggak mengikut yang 10 orang, lebih banyak kan. Tapi mereka jadi pionir. Dan mereka punya cara pandang yang berbeda. Yang lain berkata, nggak mungkin kita bisa ngelawan. Itu raksasa-raksasa besar. Kita cuma manusia biasa. Tapi 2 orang ini punya cara pandang yang berbeda. Dan 2 orang inilah yang akhirnya mendapat warisan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Dan bahkan Yosua mendapat tongkat estafet dari Musa. Karena salah satunya itu. Yang selanjutnya, ayat 34, Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya atau membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Bla 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 bla. Kemudian saya loncat karena nanti akan lama banget, kalau enggak kalian bisa baca sendiri di rumah. Kemudian di ayat 40, Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat yang ke-42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Yang keenam yang kita harus pelajari, tadi kakaknya sempat menghina Daud. Yang kedua, Goliat menghina lagi Daud karena dia masih muda. Mungkin kita seringkali dihina. Karena apa? Karena masih muda. Ketika kita ngasih ide, dibilang, apa sih kamu anak muda, anak kecil, nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman. Sering dengar, saya sering dibegitukan. Atau sering banget orang merendahkan kita, siapa sih kamu dari keluarga mana sih? Kamu tuh bisa apa sih? Sering nggak kalian dengar itu dilontarkan dalam hidup kalian? Saya mau berkata hari ini, Daud berkali-kali dihina, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi dia tidak menyerah. Yang keenam yang kita perlu pelajari adalah Daud tahu siapa dirinya. Dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Yang selanjutnya di ayat ke-45, tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang ketujuh, yang terakhir yang kita bisa pelajari dari cerita ini, Daud adalah orang yang tahu diri, siapa yang bersama dengan dia, siapa dia. Daud tahu sebenarnya kemampuannya nggak bisa, nggak mungkin buat ngalahin Goliat. Tapi dia tahu dengan siapa dia berperang. Dia berperang dengan Allah Israel yang memiliki barisan tentara Israel. Dia tahu dia berperang dengan Allah yang hidup, yang lebih dari hidup. Kita mesti tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mesti tahu kita berjalan mengerjakan segala sesuatu, melewati kehidupan ini dengan siapa. Tuhan tidak hanya berjalan di depan, di belakang kita, tapi Tuhan juga berjalan di samping kita, melewati semua. Daud hari itu tahu dengan siapa dia berperang. Maka dari itu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Allah semesta alam, nama di atas segala nama. Hari ini saya mau ajak kita semua perkatakan setiap yang positif dalam hidupmu. Walaupun kau masih muda, walaupun kau bahkan masih kecil, atau bahkan mungkin engkau yang mendengar ini, engkau sudah berumur. Tidak ada batasan umur apapun yang bisa menghalangi kita untuk jadi tentara Tuhan, untuk jadi pasukan Tuhan, dan untuk bangkit seperti Daud. Daud setia dengan perkara kecil. Daud punya keintiman dengan Tuhan. Daud
tidak diliputi ketakutan, tapi dia punya iman yang dia sadar bahwa dia bersama dengan Tuhan Allah. Yang keempat, dia punya cara pandang yang berbeda. Dia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Yang kelima, dia jadi pionir dan bukan follower. Yang keenam, Daud datang dengan nama Tuhan Allah. Dia tahu dengan siapa dia berperang. Dia tahu diri. Yang ketujuh, dia tidak pernah menyerah. Seberapapun dia dihina, seberapapun orang berkata negatif dalam hidupnya, dia tidak pernah menyerah. Mari malam ini, sore ini, siang ini, pagi ini, kapanpun kau mendengarkan sharing ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau minta yang dari Tuhan, Spirit Daud ini turun dalam hidup kita, setiap anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, destiny kami, bagian kami itu besar. Background keluarga kami seperti apapun, masa lalu kami seperti apapun, kami tahu itu tidak bisa menghentikan untuk Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami minta Tuhan dengan kerendahan hati, kami minta Tuhan, kami mau belajar jadi seperti Daud, setia dan taat dengan perkara kecil yang Kau percayakan. Kami mau belajar Tuhan, punya keintiman lebih lagi Tuhan, masuk dalam kedalaman lebih lagi. Walaupun kami masih muda, tapi itu tidak bisa menghalangi kami untuk kami masuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami juga mau punya iman, keperkasaan, roh yang perkasa Tuhan. Kami tidak mau diliputi ketakutan, semua roh intimidasi, semua roh penyesatan, semua yang berusaha menghabisi destiny kami, kami mau bungkam demi nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mau punya cara pandang yang berbeda. Kami mau melihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Kami mau melihat sesuatu seperti Tuhan melihat. Tuhan, beri kami Tuhan kemampuan untuk jadi pionir dan bukan cuma sekedar followers Tuhan. Kami punya roh kepemimpinan, benih-benih kepemimpinan itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan punya fighting spirit, roh yang tidak mudah menyerah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau yang bersama dengan kami melewati semua lembah, melewati setiap gunung, melewati setiap jalan hidup kami. Tuhan, Kau pegang tangan kami, Kau pegang hidup kami, Kau pegang jalan hidup kami Tuhan. Kau yang punya destiny hidup kami. Kami mau sepakat dengan Kau bahwa tidak ada satupun dari kami yang destiny-nya terpotong. Tapi kami Tuhan mau Tuhan jadi seperti Daud yang diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak mudamu ini dibangkitkan jadi pasukan-pasukan yang ajaib, seperti pasukan-pasukan Raja Daud, seperti triwira-triwira di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Thank you teman-teman udah dengerin episode kali ini. Semoga ini jadi berkat buat kita semua. Saya berdoa benar-benar setiap kali setiap firman disampaikan, kalian, kita semua, saya dan kalian tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita percaya itu jadi dalam hidup kita. Jangan lupa follow Instagram youthexplosion.id. Kalau kalian ada masukan, ada mau kasih ide untuk program-program youth selanjutnya, kalian bisa DM di sana. Dan jangan lupa like dan subscribe di YouTube Shekinah Creative Media. See you, God bless you.